Guys, yang mana kita lihat setelah Pak Erick berkomunikasi dengan Presiden Jokowi, iaitu Ketua Umum PSSI ataupun Erick Thohir langsung mengambil keputusan terkait Timnas U17 asuhan pelatih Bima Sakti yang terus meraih kekalahan dalam uji coba di Eropah, guys. Yang mana dikatakan Timnas U17 telah memainkan 7 laga uji coba di Eropah dengan hanya 2 kemenangan dan sisanya kekalahan. Maka itu, Pak Erick Thohir akan melakukan perkara ini untuk menyelesaikan masalah pada Timnas U17 sebelum Piala Dunia U17 yang akan berlangsung tidak lama lagi di Indonesia sebagai tuan rumahnya, ya. Jadi guys, perkara apakah yang itu Pak Erick akan buat untuk Timnas Indonesia U17 itu untuk menambah baik ataupun untuk memperkemaskan lagi iaitu Timnas Indonesia U17 itu. Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel Online News dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Online News. Dan di hujung videonya macam biasa guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Saya berkomunikasi dengan kepala negara langsung, Pak Presiden, Coach Bima Sakti. Tidak mungkin dimajukan karena ini kejuaraan dunia, ya. Kita main di Piala Dunia. Walaupun ya, ini benar, sebagai benar. host. Itu saya setuju, guys. Setelah berkomunikasi langsung dengan Presiden Jokowi, hari ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung membuat keputusan terkait Timnas U17 asuhan Bima Sakti yang lagi-lagi menelan kekalahan dalam lawatannya ke Eropa. Sejauh ini Timnas U-Strip 17 telah memainkan 7 laga uji coba di Eropa. Hasilnya, tim yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U-Strip 17 itu hanya sanggup meraih 2 kali kemenangan dan sisanya berakhir dengan kekalahan. Iqbal Dwi Jangga dan kawan-kawan jika dihitung-hitung hanya mampu melesakkan 4 gol dan kebobolan 12 gol dalam 7 laga. Sebentar guys, kalau kita lihat ini hanyalah uji coba saja, perlawanan friendly, perlawanan persahabatan, ya. Tetapi di situ kita tahu Bima Sakti, pelatih untuk U17 ini, akan untuk menilai setiap pemain-pemain yang akan dipilih untuk Piala Dunia U17 nanti. Jadi di situ nanti kita tahu mungkin Erick Thohir, PSSI akan membuat bedah siasat yang besar-besaran ataupun untuk melihat lagi siapa yang lebih layak untuk bermain untuk Piala Dunia U17 ini, ya. Jadi ini yang paling penting sekali apabila perlawanan persahabatan ini. Jadi itulah yang kita lihat bagaimana nanti Bima Sakti akan memilih siapa untuk menjadi wakil Timnas Indonesia U17 bersama di dalam Piala Dunia di Indonesia nanti, ya. Okey, kita lanjut, ya. Terbaru Timnas U-Strip 17 Indonesia kembali menelan kekalahan saat Bersua Football Club Kon U-Strip 17. Tim besutan Bima Sakti ini menyerah dengan skor lumayan 2-3. Skuad Banyak Garuda juga, Muda tertinggal lebih dulu oleh Football Club Kon pada menit 19 dan 21. Arkan Kakak kemudian memperkecil kedudukan di menit ke-30. Skor 1-2 pun bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Bima Sakti melakukan beberapa perubahan. Alih-alih tampil lebih ganas, mereka justru kembali kebobolan pada menit 58. Saat laga tinggal menyisakan 28 menit lagi, Timnas U-Strip 17 mendapat hadiah penalti. Guys, saya mau tanya sedikit, ya. Bagaimana pandangan teman-teman yang pecinta sepak bola Timnas Indonesia ini? Adakah pelatih Timnas Bima Sakti ini seorang yang bisa untuk membawa Indonesia ataupun Timnas U17 ini untuk masuk ke 16 terbaik? Adakah anda fikir begitu? Adakah dia akan bisa, ya? Sekarang ini kita tahu di dalam kumpulan pun sudah bersama pasukan-pasukan yang kuat, ya, di dalam U17 nanti Piala Dunia. Adakah pendapat teman-teman lah, adakah Bima Sakti ini dapat untuk membawa pasukan Timnas Indonesia U17 ini ke pasukan yang terbaik ke-16 di dalam Piala Dunia nanti? Kalau bisa guys, dan bagaimana pandangan teman-teman, bisa komen di bawah komentar ini, ya. Okey, kita dengar bagaimana kata admin. Pemain diaspora Chow Yun Damanik yang sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan peluang. Indonesia mempertipis skor menjadi 2-3. Nah, setelah mengamati 6 penampilan Timnas U-Strip 17 di Jerman, Erick Thohir langsung mengaku pesimis untuk menatap Piala Dunia U-Strip 17 2023. Untuk itu, ia mengatakan akan ada evaluasi besar-besaran setelah Timnas U-Strip 17 pulang dari lawatannya di Jerman.
Sepertinya ini Postmortem, sudah waktunya kita segera evaluasi besar-besaran tim untuk Piala Dunia U-Strip 17 ini, termasuk tim pelatihnya, ujar Erik dikutip laman resmi pelatih PSSI. sekali ya. Tentu kita tidak mau sebagai tuan rumah, kita tidak bisa berbicara banyak, apalagi Pak Ya, Presiden benar. sudah bilang jangan malu-maluin imbuhnya. Beliau juga Sebab Indonesia sebagai tuan rumah guys ya, kalau dapat masuk ke peringkat terbaik 16 pasukan pun itu pun sudah cukup bagi saya, sudah cukup hebat ya. Jangan di dalam kumpulan lagi sudah kalah lah. Ini yang dikatakan oleh Pak Erik, dan itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden juga ya. Karena tuan rumah harus memberi perlawanan yang begitu baik sekali untuk dilihat oleh rakyat Indonesia sendiri ya. mengatakan akan segera memanggil tim pelatih Timnas U-Strip 17 setibanya di Jakarta. Tentu kita akan kumpulin semuanya dalam kurung, tim pelatih dan para pemain. Kita akan tanya kesiapannya gimana. Lanjut. Tim pelatih pun mahu ditanya sekali ya. Bukan saja pemain, tim pelatih pun ditanya sekali. Itu yang Pak Erik mahu buat. Erik Thohir. Sementara itu pelatih Timnas U-Strip 17 Bima Sakti meminta kepada publik tanah air agar tidak terlalu khawatir dengan kemampuan timnya. Ia juga meminta jangan kepada khawatir. publik agar tidak memikirkan hasil yang didapat timnya selama beruji coba di Jerman. Menurut Bima, Insya Allah. hasil uji coba di Jerman sebenarnya merupakan proses dari pendewasaan pemain. Mereka Hanya diharapkan proses lebih siap saja. secara mental ketika tampil di Piala Dunia nanti. Itu yang Semua ini sebenarnya. hanya proses yang harus dijalani, hasil tak perlu terlalu dipikirkan. Saya yakin pemain bisa menampilkan yang terbaik di Piala Dunia nanti, kata Bima dilansir dari situs resmi PSSI. Sementara itu, sejauh ini ada 3 pemain diaspora yang bergabung dengan Timnas Indonesia. 3 pemain tersebut antara lain Chow Yundamanik, Wilber Jardim, dan Amar Raihan Brkic. Kata Bima Sakti, ketiganya belum pasti masuk dalam skuad akhir untuk Piala Dunia U-Strip 17 2023. Jadi guys, apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi, yang mana kita lihat setelah Pak Erik berkomunikasi dengan Bapak Presiden Jokowi, Ketua Umum PSSI iaitu Pak Erik Thohir langsung mengambil keputusan terkait Timnas U17 asuhan pelatih Bima Sakti yang terus meraih kekalahan di dalam uji coba di Eropah ya, yang mana dikatakan Timnas U17 telah memainkan 7 laga uji coba di Eropah dengan hanya 2 kemenangan dan sisanya kekalahan guys. Mereka mencetak 4 gol dan kebobolan 12 gol dalam 7 laga itu. Dan setelah kita melihat penampilan Timnas U17 di Jerman, dan kerana itulah Pak Erik Thohir mengungkapkan terkait Piala Dunia U17 2023 ini sebagai Indonesia tuan rumahnya, ia berencana melakukan evaluasi ataupun postmortem ataupun bedah siasat besar-besaran setelah Timnas U17 kembali dari Jerman nanti. Dan sementara itu guys, kita lihat iaitu pelatih Timnas U17 iaitu Bapak Bima Sakti meminta publik untuk tidak terlalu khawatir dan tidak memikirkan hasil uji coba di Jerman itu. Ia menekankan bahawa hasil uji coba adalah bahagian dari proses iaitu pendewasaan pemain. Jadi guys, begitulah yang dimahukan pelatih Bima Sakti untuk memandang positif pada Timnas Indonesia U17 itu. Dan apapun juga guys, sama-sama kita berdoa agar pasukan Timnas U17 lebih unggul di Pildun ataupun di Piala Dunia U17 yang bakal datang ini nanti, dan Indonesia sebagai tuan rumahnya. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian sebagai pencinta sepak bola Timnas Indonesia? Bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja bertemu dengan Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap tetapnya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.